Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, orang Jawa sudah memiliki keyakinan bernama Kapitayan. Apakah benar? Berdasarkan catatan-catatan manuskrip jejak sejarah yang ditulis dan dipelajari dari kitab suci dan kitab-kitab sejarah peradaban manusia, kisah para nabi, dan dari manuskrip kuno Israeliat, bahwa kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan istrinya Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang besar dan luas. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan besar sebagai founding father dari Imperium Achaemenid Persia, yaitu Kerajaan Sulaiman, yang menguasai wilayah yang tidak tertandingi pada era zaman sebelum Masehi. Menurut sejarawan, bahwa Achaemenid Kerajaan Nabi Sulaiman adalah di antara kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaannya terluas dan terbesar dalam sejarah manusia. Hingga saat Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah di tanah Nusantara dalam beberapa tahun dalam rangka menyebarkan agama Samawi dan risalah Tauhid. Ini telah disepakati dan ditulis oleh ahli sejarawan Islam kontemporer. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 989 sampai dengan 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya Nabi Daud atau Raja Daud, dan Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya di bumi selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi ras Austronesia, yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, dan ras Cina untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog yang menjadi cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Dalam perjalanan angkatan laut kerajaan Nabi Sulaiman tersebut dikawal langsung oleh Menteri Pertahanan Kerajaan, yaitu Waliullah Malik Abdullah Hadi, dan dikawal ribuan pasukan jin beliau mengikuti armada besar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis bersama tentara dan armadanya tiba di dataran wilayah Nusantara. Yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih dataran kosong, hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya, belahan bumi Nusantara masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran Tauhid, mengenalkan risalah Tauhid atau Islam kepada kaum pengikutnya yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara jauh ribuan tahun sebelum munculnya ajaran Kapitayan. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara, yaitu sekitar 3000 tahun yang lalu di wilayah Nusantara sampai Indonesia Timur masih menyambung dengan benua Asia. Beliau mengadakan perjalanan dari wilayah dataran Sumatera, Jawa sampai ke wilayah dataran ujung Nusa Tenggara Barat, dan sebagai pusat kerajaannya adalah wilayah selatan dataran tengah dan timur Jawa sepanjang pantai selatan Jawa. Kemudian meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur, ajaran Tauhid kepada para leluhur kita generasi pertama sebagai warisan adiluhung kamulyaning jagat wasesa, asli para leluhur orang Jawa dan orang Sumatera. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan peradaban
dan juga meninggalkan perniagaan kekayaan harta emas kerajaan, di mana beliau memerintahkan bangsa jin dari kerajaan besar laut di Samudra Selatan untuk menyimpan secara gaib di sebagian wilayah Nusantara, terutama di titik wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Saat Nabi Sulaiman berada beberapa masa di Nusantara, pernah terjalin hubungan diplomatik antara pemerintahan kerajaan manusia yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dengan penguasa kerajaan besar laut samudra, Kanjeng Ibu Ratu Kidul, pemimpin dari kerajaan golongan gaib jin muslim. Sosok Bunda Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul adalah dua sosok makhluk gaib dari golongan jin muslim. Mereka adalah muslimah yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga akhlak adab, dan selalu berhijab menjaga aurat sebagai makhluk yang memiliki peradaban tinggi. Mereka para ratu dari golongan jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk ikut menjaga keseimbangan alam dan menjaga wilayah Nusantara, serta diperintahkan menyimpan secara gaib harta kerajaan di Nusantara yang sebagian dari perniagaan Ratu Bilqis, istrinya Nabi Sulaiman. Bangsa jin ribuan tahun sudah terlebih dahulu menempati tanah Jawa dan lautan di Nusantara sebelum datangnya peradaban manusia dari India dan Cina ke tanah Nusantara. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah dari ras Proto Melayu dan Deutro Melayu. Ribuan tahun lalu ternyata telah terlebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi atau agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum turunnya dan disempurnakannya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid, ajaran Samawi, jauh lebih dulu sebelum masuknya Syekh Subakir dan para wali songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran luhur Tauhid setelah Allah menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah Al-Islam melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya pusaka terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebenarnya peradaban Islam atau ajaran luhur ketauhidan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun sebelum para leluhur kita mengenal ajaran paganisme, yaitu agama atau keyakinan kultur masyarakat setempat seperti Kapitayan, Hindu, dan Buddha.